Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah dibuka oleh Pak Ustadz, kita lihat Al-Quran. Al-Quran mengatakan law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau dulu di dunia kami mau mendengar, kalau dulu kami di dunia mau berpikir, pastilah kami tidak akan berada di neraka. Dengar tapi tidak mau mengikuti apa yang didengar. Mendengar tapi tidak mau menjalankan apa yang didengar. Dengar suara azan, lewat begitu saja azan. Melihat saudaranya sudah lewat, tapi tidak mengambil pelajaran dari saudaranya yang sudah lewat. Terus nafsu diikuti. Tidak tahu makin hari makin tua, dan sudah lewat tanpa beramal. Kemarin kita sudah katakan ad-dunya daru amal. Dunia itu tempat berbuat. Wal akhirah daru jaza. Dan akhirat tempat dibalas apa yang kita perbuat. Man lam ya'mal huna, barang siapa yang tidak berbuat di sini sekarang, nadima hunaka, akan menyesal di sana. Jelas? Barang siapa yang tidak mau berbuat di sini dengan perbuatan yang baik, nadima hunaka, Anda akan menyesal di sana. Di saat orang-orang dibalas dengan kebaikannya, Anda tidak punya berbuat apa-apa. Kalau dunia, bicara dunia, dia akan ada habisnya. Gambaran dunia seperti seorang wanita yang cantik. Kemudian seorang pemuda melihat wanita cantik tersebut, dan wanita tersebut mengatakan, aku mau dengan kamu. Maka sang pemuda pun senang melihat wanita cantik, mau dengan dia. Maka wanita tersebut dibawa ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada ayahnya. Ketika ayahnya melihat, ayahnya pun pengen mau juga, cakep. Dan si perempuan tersebut mau juga sama dia. Akhirnya berebutan antara anak dengan babenya. Padahal babenya udah sebeh umur, tapi urusan harim muda juga. Oh kenceng. Mau juga Pak Guru, mau berebut ini babe sama anaknya. Ini kan ketemu polisi. Kata polisi, saya juga mau yang begini mah. 3 berebut itu. Pengen maksud mengadukan nasibnya, ternyata 3-3-nya mau. Kata perempuan, kalau kalian bertiga mau, ya sudah. Balapan lari. Yang menang dapat saya. Maka di arena balap mereka saling sikut, saling menjatuhkan. 3-3-nya jatuh tanpa mendapatkan satu pun. Begitu dunia. 3-3-nya hancur karena ingin mendapatkan satu, tapi 3-3-nya saling mematikan. 3-3-nya mati, tidak ada yang mendapatkan perempuan ini. Itulah dunia gambarannya. Seperti antum mengejar bayangan. Mudah-mudahan kita selalu dengan mengaji diingatkan untuk sedikit merem nafsu kita dengan kajian tazkiyatun nafs. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali membuka kitab kita sampai halaman 16. Kemarin sampai kepada ba'ith.
Ba'is itu motif. Masih kita kemarin baris keempat. Kam min layalin ahyaitaha. Berapa malam yang kau habiskan bermalam-malam, kau habiskan bitikraril ilmi, mengulang ilmu, wa mutala'atil kutub, kamu habiskan dengan membaca buku, membaca Al-Quran, berzikir, salat, wa haramta ala nafsika naum, dan kamu cegah dirimu untuk tidur, kamu habiskan untuk ibadah, kamu habiskan malam-malam dengan baca Al-Quran, kamu habiskan malam-malam untuk berzikir mengingat Allah, kamu habiskan malam-malammu untuk salat malam. Kata beliau, la a'lam, namun saya tidak tahu. Maka al-ba'itsu fihi, apa motif yang membangunkan kalian untuk itu semua. Saya tidak paham, saya tidak mengerti apa yang membuat kalian tidak tidur namun menghabiskan malam-malam untuk ibadah. Untuk apa ibadahmu? Untuk apa baca Al-Quranmu? Untuk apa kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan di malam-malam sementara sebagian orang tertidur di malamnya? Yang ditanyakan al-ba'its. Ketemu? Lembaran ke berapa dia? Kalau lembaran ke-6, baris ke-6. Kalau hitung semua tulisan baris ke-6. Lembaran ke-6, baris ke-6. Lembaran ke-8. Tambahin 2 lembar lagi. Lembaran ke-8. Baris ke-6. Sudah? La a'lamu ma kana al-ba'izu fihi. Saya tidak tahu apa semua yang menjadi motif bangun malammu sementara orang-orang sedang nyenyak tertidur. Kita bangun malam, apa yang membangunkan malam tersebut? Apa niatnya? In kana naila aradid dunya, kalau bangun malammu, salatmu, zikirmu, salawatmu, baca Qur'anmu hanya semata-mata naila, untuk mendapatkan naila, hanya untuk mendapatkan aradid dunya, kesenangan dunia. Baca ini untuk lancar, baca ini untuk dagang, baca ini untuk pangkat, baca ini pengen jadi ini, baca ini untuk sholat ini biar dapat ini, biar lulus, biar naik pangkat, macam-macam lah. Anda melakukan ini untuk itu. Ada dalam Quran surat 42. Surat 42 surat apa ya? Surat 42 itu surat apa kalau di Quran? Coba antum lihat surat 42. Asy-Syura. Ada surat namanya Asy-Syura, ada surat lain namanya Asy-Syu'ara. Beda tuh. 2 surat yang berbeda itu. Ada namanya Asy-Syura, ada Asy-Syu'ara. Kalau Asy-Syura di surat keberapa tadi? 42. Kalau surat Asy-Syu'ara 26 ya. Kalau syu'ara artinya penyair.
Kalau asyura, musyawarah. Itu asyura. Antum buka surat 42, ayatnya ayat 20. Ayatnya ayat 20. Nah, ini mudah-mudahan ayat 20 ini menjadi renungan, dan ayo selalu perbaiki niat kita apapun urusan ibadah yang kita lakukan. Maka dikatakan mukhlisina lahud. Mukhlis. Mukhlis itu ikhlas. Ikhlas itu murni. Murni itu tidak bercampur. Murni. Susu murni. Berarti nggak campur air. Kalau campur tidak murni. Jelas? Oh, nggak mix gitu nih. Asli, khalis, mukhlis. Maka ketika Anda mengatakan ini murni, tidak bercampur, dan ibadahmu mukhlis, harus murni, hanya karena dan untuk Allah. Lihat sini, kita baca surat apa tadi? Asyura, maknanya musyawarah. Surat keberapa? Ayatnya 20. Man kana, baca. Biar kita baca Quran pagi-pagi. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harfihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, inti ibadah ingin dapatkan ridha Allah, ente sholat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki keuntungan nanti di akhirat dari ibadahnya, pengen untungnya di mana? Di akhirat. Akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Ditambahin, dikasih banyak sama Allah. Salatmu untuk Allah, mengajimu untuk Allah, zikrullah untuk Allah, maka Allah tambahkan semua dengan kasih pahala yang banyak. Tapi sebaliknya, waman kana yuridu harthad dunya, kalau yang ente cari, yang ente inginkan, yang ente kehendaki keuntungan di dunia, kata Allah, kami kasih. Kalau ente pengen cuma dapat dibalas di dunia, dikasih oleh Allah. Kalau ente ibadahmu hanya untuk itu, kata Allah, aku kasih. Nu'tihi minha. Kalau ente ibadahmu hanya untuk itu, untuk laris dagang, untuk usaha, untuk kerja, untuk pangkat, untuk urusan dunia, kata Allah, nu'tihi minha, aku kasih, jangan takut. Tetapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirat, tetapi nanti ente di akhirat, dari ibadah akhirat yang kamu lakukan di dunia, karena tujuanmu untuk dunia, kamu tidak akan dapat bagian di akhirat. Jelas gak? Inti ibadahnya ibadah akhirat, tapi tujuan ente untuk dunia. Kata Allah, aku kasih apa yang menjadi keinginanmu duniamu, aku kasih. Tapi awas, aku ingatkan, kata Allah, nanti di akhirat saat orang-orang yang ikhlas beribadah karena aku berikan tambahan besar-besar, mereka senang bahagia.
Kamu nggak punya apa-apa nanti di sana. Kira-kira jelas nggak bahasanya? Oh, pakai banget lagi. Anak senang kalau banget. Jelas ya? Kalau antum bantu orang untuk pilih saya, berarti apa? Membantunya untuk urusan dunia. Kan lagi zamannya nih, bagi stiker, bagi duit, apa saja, masjid dibantuin, jalan dibagusin, biasa dah. Itu kan urusan akhirat, bantu, sedekah. Tapi kalau antum pengen itu, antum sudah dapat dikenal orang, disebut orang, mungkin namanya sudah dicoblos. Tapi nanti di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ente nggak punya nasib, nggak punya bagian di surga nanti. Pas ketika orang-orang datang, ya Rab, saya juga berbuat kayak dia. Kata Allah, tapi kan kamu niatnya bukan untuk ini, untuk itu, dan aku sudah kasih itu. Di sini nggak dapat apa-apa. Kira-kira kalau seperti itu, menangis atau tidak kita? Oh iya, taruh mas. Masya Allah, Said. Itu namanya Said. Yang kedua namanya Edoy. Mang Edoy. Mang Edoy dari Subang. Ini Irwan dari Kalimantan. Ya. Dia berat-berat bawa kalender, bilang, Pak, katanya beli katanya. Oh iya, tenang nanti. Beres itu urusan, gampang. Udah beres. Paham Pak? Paham semuanya? Berarti apa? Tinggal apa kita hari ini? Pagi hari ini apa motifnya? Ikhlaskan semua amalmu untuk Allah. Karena Allah. Kalau ente baca Al-Quran, apapun Quran yang kalian baca, bacaan Quranmu karena Allah, untuk Allah. Ente sholat malam, ente sholat duha, bukan ente ingin dapat jabatan, bukan ente, biar itu semuanya dapat, itu urusannya. Udah pasti itu. Kalau urusan dunia itu sudah pasti dengan Allah kasih, nggak diminta pun dikasih. Orang kafir pun kalau urusan dunia dikasih. Tapi urusan iman, urusan ibadah nggak dikasih Allah, kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Urusan ngaji nggak semua dikasih. Tapi urusan dunia semuanya dikasih oleh Allah, dikasih gampang sama Allah, semua dibagi. Jadi perbaiki niat kita, ibadah akhirat hanya karena Allah dan untuk Allah. Jangan kamu niatkan untuk dunia. Karena tadi takut kalau tujuanmu untuk itu, dikasih oleh Allah apa yang kamu inginkan, takutnya nanti di akhirat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Saat orang mendapatkan apa-apa. Sampai sini jelas ya? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Ustaz, bagaimana kalau dia dua-duanya? Maka kalau antum inginkan niat dua-duanya, niat yang pertama dikedepankan. Ya Rabb, aku ibadah untukmu, karenamu ya Rabb, semoga engkau ridha kepada aku. Ya Rabb, semoga ikhlaskan niatku kepada-Mu. Dan kalau seandainya engkau ridha ya Rabb, aku mohon mudahkan segala urusanku. Urusan Allah dulu, kepada Allah dulu yang kita dahulukan, baru kita minta setelah itu yang lain-lain kepada Allah. Allah pemberi, nggak ada masalah. Tetapi kalau cuman hanya itu hanya untuk, betul kan? Ada kan orang dunia bangun malam hanya untuk ini, ada penempatan ini, ada pengangkatan. Malam tiap malam bangun. Semoga dia yang terpilih diangkat. Cuman itu, dia bangun malam hanya untuk itu. Sayang, bangun malammu itu nilainya luar biasa, tidak ternilai. Kalau dinilai dengan apa, nggak akan ada bisa. Nggak akan bisa digantikan dengan apapun, nggak bisa. Sayang kalau hanya untuk itu, begitu.
Sayang halanya untuk itu, murah, terlalu murah. Ya, sedangkan nanti antum lihat, kalau orang berdoa, doa nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata dalam ulama, kan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Betul kan? Allah beritakan, doalah kalian kepada siapa? Kepada Allah, maka jawabannya Allah apa? Astajib, maka doamu akan aku jawab, akan aku kabulkan. Nah, kata ulama dari tafsir ayat ini, maka doamu seringkali diberi cash oleh Allah. Apa yang kamu minta diberi langsung. Minta ini dikasih, minta itu dikasih. Doa dengan doanya. Seringkali juga tidak cash, tapi ada jeda, ada jarak antara doa dengan ijabah. Oh, ternyata ini hari ini di ijabah doaku. Pengen haji, ya Allah pengen haji. Dikabulkan setelah 20 tahun doanya. Ada? Banyak. Ada yang langsung diberi, ada yang langsung diberi, dan ada yang diberi tapi dengan waktu yang lumayan lama. Yang ketiga kata ulama, apa yang kalian minta diberi oleh Allah dalam bentuk lain. Mintanya duit tapi dikasih sehat. Itu pun ijabah Allah dengan doamu. Ada yang dikasih langsung apa yang diminta, ada yang permintaannya diberi tapi dikasih waktu yang lama, ada yang diberi tapi dalam bentuk lain. Yang keempat, yang terakhir, apa yang kamu doa tidak diberi langsung, tidak dikasih waktu, tidak ditukar yang lain, tapi nanti di akhirat dikasih. Kata Allah, wahai fulan, semua doamu yang aku tidak dijawab di dunia hari ini, nih ambil semuanya. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, andai aku tahu bagaimana indahnya pemberianmu nanti di akhirat dengan semua segala doaku. Andai semua doaku tidak dijawab di dunia, tapi kau berikan semua di akhirat. Masya Allah. Setelah melihat di akhirat indah semuanya. Artinya apa? Teruslah berdoa, karena ketika Anda berdoa adalah ibadah. Anda sedang menjalankan perintah Allah. Karena Allah katakan doa akan aku. Siapa yang nyuruh doa? Allah. Nah, tidak ada perintah Allah kecuali kebaikan buat kita manusia. Ketika di Allah tunjukkan tuh semua tuh doamu, aku kasih di akhirat. Mengatakan ya Allah, alangkah indahnya ijabahmu seakan segala doa-doaku yang kau berikan di akhirat. Andai semuanya doa-doaku tidak dikasih di dunia, tapi aku ingin mendapatkannya di akhirat. Tapi itulah penyesalan di akhirat nanti. Baik, lanjut ya. In kana naila aradid dunya, kalau motif ibadahmu hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Wa jadzbah itu untuk menarik. Jadzb, ingin ditarik. Hutamiha, kegemerlapan, ingin mendapatkan kesenangan gemerlap dunia. Wa tahsil, ingin menghasilkan manasibiha, pangkat. Ibadahnya pengen dapat pangkat, ibadahnya ingin mendapatkan hutam, kesenangan. Ingin aradid dunia, ingin dapat dunia. Laris laku, kaya, rumah, mobil, apa lagi? Kontrakan, apa lagi? Dapat apa lagi? Duit, sudah pasti. Menang tender. Itu semuanya aradid dunia. Hutam, kesenangan, kegemerlapan dunia. Ingin menghasilkan pangkat, manasib. Wal mubaha, ingin dapat bangga-banggaan alal akran, atas temanmu yang lain. Tuh, aku dapat tuh. Namanya mubahah. Kenapa? Dia bisa banggakan dengan pangkat yang lebih dari temannya. Dia bisa membanggakan lebih apa yang didapatkan rumahnya. Dia bisa mendapatkan banggakan dengan jabatan yang lebih daripada temannya. Itu namanya mubahah. Kalau ibadahmu hanya untuk itu,
Atau antum bangga-banggaan tuh, aku jam 2 sudah bangun, kamu masih tertidur. Wis, setiap pagi sudah bangun. Oi, bangun, 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 bangun. Mantap. Kalau hanya untuk banggaan, kamu kirim bangun malammu untuk teman-temanmu. Padahal kata ulama, ad-dafan, ad-dafan, sembunyikan ibadahmu, sembunyikan malammu hanya kamu dengan Allah. Jangan ada yang, bahkan kalau perlu, istrimu tidak tahu dengan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan itu, tapi kamu pamerkan, kamu buka di depan orang, ayo bangun, bangun, bangun. Ustaz, apa enggak boleh membangunkan? Nah itu nanti takutnya baisnya itu rentan itu, Pak. Apa yang membuat kita mengirimkan jam 2 malam di saat semua tertidur? Orang kita bangun jam 5. Wis, beliau jam 2 status sudah hidup, bahagia. Besok begitu lagi jam 2. Hebat banget ya. Kagum kita. Bapak luar biasa. Biasa saya, Pak. Saya udah 30 tahun begitu, Pak. Kata, saya nggak nanya, Pak. Akhirnya kadang-kadang begitu, Pak. Orang tidak menanya. Kita sudah mengungkapkan, saya udah 30 tahun, Pak, begitu, Pak. Saya tidak pernah tidur, Pak. Alhamdulillah tuh semuanya. Saya sehat, saya dapat semuanya. Tuh. Takutnya mubahah. Menjadi kebanggaan. Menjadi kebanggaan dengan apa yang kita lakukan di tengah-tengah akran, di tengah korin, di tengah teman-teman kita. Oh, saya kalau sudah tidur gini bangun sekian jam terus, Pak, udah dari muda Pak sampai sayang, Pak. Itu kata syaitan. Bagus, terus lagi. Syaitan senang tuh, Pak. Ketika Bapak membacakan manakib Bapak di tengah-tengah orang, ketika Bapak mengungkapkan biografi Bapak, bagaimana keseharian ibadah, senang syaitan, ayo lagi, terus, lanjut, aku senang itu. Masuklah ujub, sifat kagum dengan apa yang kita lakukan, jatuh cinta kepada diri sendiri. Padahal itu dapat merusak ibadah kita. Kita gak sadar. Mengungkapkan kebaikan di depan orang dan kita senang bangga dengan itu semua, menggerus itu siasat syaitan dengan apa yang kita lakukan untuk menghancurkan ibadah yang sudah kita lakukan. Ayo terus kita senang terus bacain, saya terus sampai enak, Pak, orang dengarnya. Pernah nggak dengar gitu, Pak? Sering ada nggak orang yang begitu? Saya. Sama, Pak. Kayak Fir'aun ngomongnya, saya. Terakhir, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan. Jelas, Pak ya? Jadi wal amsal dan semisalnya macam-macam. Kata Imam Ghazali, awas, hati-hati. Jangan sampai pembangkit motif ibadahmu hanya untuk kesenangan dunia, untuk mengumpulkan gemerlap dunia, untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan membangga-banggakan antara kamu dengan yang lain. Jangan itu. Jelas apa tidak? Kalau yang menceritakan orang lain gimana, Pak? Beda kalau orang lain. Apalagi kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal memang diberitakan oleh Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Kata Rasulullah, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Tujuannya kita yang hidup agar bisa mencontoh kebaikan almarhum. Oh, Masya Allah, Bapak ini waktu hidup, Masya Allah. Disebutkan wa kuffu an masawihim, tutup kejelekan aib almarhum. Biarkan kejelekan almarhum dengan Allah, jangan kamu buka. Tapi buka kebaikan-kebaikannya agar kita yang hidup mencontoh kebaikan almarhum. Ada melihat begini, masa hidupnya sholat malam begini, ini begini. Masya Allah, sama dia laki, saya laki, dia makan nasi, kita makan. Kenapa beliau bisa, kita nggak bisa? Saya harus bisa kayak beliau. Motivasi apa? Untuk kita yang hidup bisa meniru
kebaikan-kebaikan orang yang sudah lebih dulu daripada kita. Begitu Ustaz. Tidak ada masalah kalau kita nyebutkan kebaikan bapak ini, saya sebutkan, tapi tidak di depan beliau. Ketika kita kumpul, masya Allah bapak itu, masya Allah, rumahnya ada pohon mangga, itu setiap panen mangganya semua tetangga dapat. Yang depannya, yang belakang, itu yang samping punya pohon mangga. Kita setiap tahun alhamdulillah dapat daunnya. Kenapa? Nyapuin mulu. Kenapa? Boro-boro saya. Dia nggak makan, diborongin. Kacau Pak, kasus ya Pak. Dapat 300.000 tiap orang nyapu. Geredeng tok. Beda bapak itu, jempol saya. Kalau menceritakan kejelekan orang biar kita nggak ngikutin gimana Pak? Boleh nggak kira-kira? Caranya itu, misalnya gitu. Ya nggak bagus biar orang itu nggak ngikutin pelajaran mereka. Baik. Kalau antum ingin mencontohkan satu keburukan, tidak usah menyebutkan seseorang. Antum boleh baca kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Kata beliau, jaga mulutmu dari 8 keburukan. Di antara salah satu keburukan, jaga mulutmu jangan sampai melakukan ghibah. Ghibah itu ngomongin kejelekan orang lain dan yang kamu bicarakan memang fakta. Sekalipun benar ya. Itu saya bilang fakta. Kalau yang nggak benar, nggak bukan fakta, fitnah. Lebih parah lagi. Dan lihat, satu gosipmu kepada dia, biarin beliau istirahat. Malam habis hajat banyak. Satu gosipmu tentang dia, kata Imam Ghazali, itu lebih dahsyat dosanya dari 30 berzina. Bin salasina zaniyah, dari 30 perzinahan. Padahal kita tahu satu perzinahan saja sudah berat dosanya. Ini 30 salasin zaniyah. Masya Allah. Sekarang berarti ya salam, saya ngomongin bapak ini, dosa saya lebih berat daripada 30 perzinahan. Menjadi bahan pikiran, apakah antum tidak sayang? Sudah dosa beliau dapat saya, sudah kebaikan saya dapat beliau. Makanya ada seorang imam ketika dibicarakan, digosipkan, digibai, beliau kirim hidayah agar hadiah. Pak, makasih banyak atas gibahnya. Dikasih hadiah, door prize Pak. Dikasih sepeda. Kenapa? Terima kasih karena Bapak sudah mempersembahkan pahala Bapak untuk saya. Nggak marah. Loh itu kalau kita kan marah. Akhirnya dosa nggak jadi, dosa kita tetap dosa, pahala nggak dapat. Kalau kita marah, impas. Jelas ya. Jadi Bapak kalau ingin mengatakan, Pak, jangan berbuat gini nak. Dulu orang-orang yang hancur nak dengan perbuatan seperti itu. Jadi kita nggak usah mengatakan tuh kayak bapak itu tuh, wah pelit. Jangan kayak gitu, jangan. Jangan. Kaya pelit, jangan. Itu pelit nak. Itu dosanya minta nggak dikasih. Kok bisa dosanya nggak dikasih? Itu rekening banknya, nggak usah duitnya dia. Bunganya miliaran nak, tapi diminta nggak dikasih. Itu kan dosanya. Padahal kalau dipakai bunganya untuk bangun jalanan bisa. Bangun jalanan dengan uang bunga itu. Jangan dikasih orang uang bunga. Jangan dikasih masjid uang bunga. Uang kotor. Uang masjid buat yang baik. Jangan bikin AC. Adem memang. Ustaz kalau duit beli AC pakai uang bunga emang nggak dingin? Dingin, tetap dingin. Ya AC belinya nih. Tetap dingin. Tapi kalau uang bunga yang dalam jumlah besar boleh dipakai untuk fasilitas umum, bangun jalan di kampung yang hari ini bangun dengan uang itu boleh.
Jangan dikasih fakir miskin, jangan dikasih anak-anak panti. Uang kotor itu jangan. Jelas ya? Begitu Pak Ustaz. Pak. Ya. Dalam hidup ini kan ada dua, akhirat dan dunia. Kita hidup dunia itu semata-mata adalah untuk persiapan ke akhirat. Ya. Dan sisi ini kalau Bapak mengatakan bahwa kita dalam hal ini selalu berniat untuk Allah Subhanahu wa taala, segala ibadah. Berarti kita bisa pasti sebenarnya Pak bahwa Allah yang mengatur semua rezeki itu. Tetapi kan kita harus bagaimana supaya bisa berbuat di dunia itu, supaya kita bisa membuat misalnya setelah sholat memohon kepada Allah, tetapi kita juga memohon untuk bagaimana bisa ada harta, ada apa untuk persiapan. Kan kita harus hidup, harus eksis gitu, bisa banyak dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain-lain. Baik. Apakah itu misalnya berdoa itu tidak melanggar bahwa setelah salat minta Allah, kita minta untuk bisa diberikan itu untuk dunia kita. Makanya Pak, dalam surat Al-Fatihah Allah katakan iyyaka na'budu. Ayo ibadah dulu. Tapi ibadahmu jangan untuk dunia. Salatmu tadi jangan untuk dunia. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah juga kami minta. Selesai salat hanya untuk Allah, kemudian kita angkatkan kedua tangan kita. Apapun urusannya, baik urusan dunia adalah minta kepada Allah. Baru kita minta. Tapi mengaji Al-Quran kita, bukan kita baca surat ini untuk itu. Ya biasa al-waqiyah, biasa misalnya minta rezeki. Anda baca Quran, baca wakil, baca saja, nggak ada masalah. Bacanya, jangan tadi baisnya, Pak. Jangan kita membaca itu semata-mata untuk itu. Setelah kita baca Quran, minta ya Allah, mudah-mudahan Kau ridha dengan baca Quranku. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau berikan kemudahan dalam ini. Nggak ada masalah berdoa. Yang kita permasalahkan, ya kan, motivasi ibadah kita itu hanya untuk dunia. Bangun malam bagus nggak? Bangun malam luar biasa, ya kan? Tapi jangan kamu bangun malam itu untuk dunia. Adapun setelah bangun malammu lillahi ta'ala, kemudian doa ya Allah, boleh nggak minta? Boleh. Dari doa-doa yang kita minta itu, ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Al-Quran mengajarkan boleh minta. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Apa saja, kesenangan, kelancaran. Ya Allah, bisa berbagi dengan apa? Tidak ada masalah. Tapi yang menjadi titik tekan kita pagi hari ini, segala ibadah yang kita lakukan, ibadah yang bersifat akhirat itu, jangan kamu mengerjakannya semata-mata untuk dunia. Begitu Pak. Adapun dunia, kita berdoa, minta apapun silahkan minta kepada Allah. Kelancaran, keluasan rezeki, anak-anak yang soleh, anak-anak yang nurut, anak-anak yang ibadah. Gak ada masalah. Ya Rabb, saya lagi punya masalah, ya Allah mudah bantulah masalah saya. Gak ada masalah. Begitu Bapak kita ya. Siap, oke? Jelas ya? Makanya yang dikatakan tadi itu, jangan sampai, itu yang kita permasalahan, ba'ith, motif ibadah akhirat, tapi yang membangkitkan kita beribadah itu dunia, itu yang salah. Dunia ya. Tapi kalau minta apa aja silahkan Pak, minta kepada Allah. Ora apa-apa, iya. Pokoknya ambiar sudah Pak. Iya. Jelas ya? Ada lagi sebelum lanjut. Maka dikatakan fawailun laka, celaka kamu. Wa wailun laka, diulang lagi, celaka kamu.
Kalau motivasimu itu cuma dunia, kamu baca Waqiah, dunia. Duhamu, dunia. Begitu Pak. Kenapa sholat duha? Untuk sedekah. Kata Rasulullah SAW, sedekah badan saya sendi 360 ini sedekah. Untuk apa kamu duha? Mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kenapa duha? Untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi A, B, C, D itu hanya untuk Allah. Selesai, wa iyyaka nasta'in, baru kita minta. Jadi kita sholat duha itu yang menggerakkan kita motivasi ya untuk Allah. Adapun setelah kita sholat kemudian berdoa, silahkan minta apapun. Ud'uni, karena Allah yang suruh. Sakit, minta sembuh. Yang punya masalah, biasa selesai masalahnya. Punya anak yang belum bekerja, mudah-mudahan dengan ibadah, ya Allah, anak-anakku dapat pekerjaan yang halal. Ya Rabb, anakku sudah umurnya semuanya belum dapat jodoh. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau berikan jodoh yang soleh, jodoh yang salehah. Ya Rabb, anak-anakku sudah rumah tangga belum dapat keturunan. Ya Allah, mudah-mudahan berikan keturunan untuk anak-anakku yang soleh, yang solehah. Gak ada masalah. Begitu Bapak kita ya. Alhamdulillah. Ada Di luar konteks yang tadi. siap. Kalau misalnya begini Pak, biasa kan di rumah itu biasa ada lembaran-lembaran Al-Quran yang tercecer atau apa, itu sebaiknya diapain Pak biasa tuh? So disusun juga tidak ada lagi tempatnya, apa mau dibakar atau disimpan saja bagaimana? Itu kan ayat-ayat Allah. Baik, Pak, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya akhlak, punya adab. Jangan tempatkan kitab-kitab yang mulia di bawah. Jangan Al-Qur'anmu yang mulia kamu taruh di bawah kakimu. Kamu sejajarkan Quran yang mulia di kakimu. Ini kitab yang mulia, agungkan. Bentuk penghormatan kita taruh di atas. Ustadz, ada lembaran-lembaran yang sudah tersobek Al-Quran dari Al-Qurannya. Lembaran-lembaran. Maka dikatakan oleh ulama dalam kitab Al-Adhkar, Anda boleh membakarnya yang sudah sampai tapi abu yang dibakar tersebut kamu kubur di tempat yang tidak dilalui orang, tidak injak-injak orang. Jadi subhanallah diatur oleh ulama, diajarkan dalam kitab Adhkar Imam Nawawi, kemudian bakar lembaran-lembaran yang sudah sobek dari Al-Qur'annya dan dikubur di tempat yang tidak dilewati orang. Bentuk ta'zim kita pada Al-Qur'an. Sama dengan misalnya di jalan kita ketemu gitu. Sama. Ada Pak, subhanallah. Ini boleh, inilah Allah. Ada seorang diangkat menjadi wali Allah, kekasih Allah, karena mendapati lafaz-lafaz Allah di pinggir jalan, kemudian diambil, diangkat, dia bersihkan, dia cuci, dikasih minyak wangi, ditaruh di atas. Sampai dia mengatakan, ada satu kabar, engkau mengagungkan nama-nama Allah yang mulia, maka namamu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Menjadi orang besar, menjadi wali Allah, diangkat oleh Allah kasihnya karena mengangkat nama Allah yang di bawah. Diangkat, maka dia diangkat derajat oleh Allah. Begitu Pak. Gitu. Dia bacanya bukan kertasnya gitu ya. Iya. Apa ini? Kalau kertas sama kertas Pak. Kertas sama. Tapi yang termaktub dalam kertas itu apa? Asma Allah. Bukan itu Allah, asmanya. Itu bentuk ta'zim, penghormatan kita kepada Allah SWT. Namanya pun kita agungkan. Wallahu a'lam bis. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf setiap tahun saya merepotkan Bapak Ibu sekalian dengan berinfak sedekah. Kalender yang kami buat tahun ini itu untuk operasional anak-anak Pak. Untuk makannya anak-anak, untuk sekolahnya anak-anak. Ya. Mudah-mudahan Bapak tidak terganggu dengan apa yang kami lakukan. Mudah-mudahan jadi amal untuk Bapak dan sekalian. Ya Rabb, mudah-mudahan Bapak sehat, panjang umur, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya. Jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.